Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini Jumat tanggal 8 Desember 2023. Sekarang pertemuan setelah kegiatan UTS di minggu lalu. Berarti sekarang pertemuan ke berapa? 9 ya? Atau 10? Coba dicek deh. Saya nggak hitung jadwal. Hari ini rencananya setelah UTS, saya akan membongkar habis tentang bagaimana cara menyusun proposal tesis. Dan dengan itu maka saya berharap Anda bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya, karena nanti akan lebih banyak praktik ya. Jadi praktiknya ini sengaja saya rekam supaya nanti kalau diupload di YouTube saya, Anda silahkan pelajari lagi untuk diulangi lagi ya. Oke. Sebelumnya saya ingin Anda nanti kalau ke kampus dari sekarang bahkan coba minta ke kampus untuk punya buku pedoman penulisan tesis ya. Karena kalau Anda tidak punya itu nggak bakalan bisa bikin proposal tuh ya. Ya, maka dari sekarang Anda harus cobalah di apa sebutnya di kolektif oleh satu orang, oleh Kosma atau oleh siapa saja lah, Bu Ade atau yang dekat saja dulu, lalu lakukan proses untuk mempelajari isi buku yang itu adalah ini. Saya coba share screen. Ini ya materinya nih. Ini buku panduan penulisan tesis ya. Oke. Ini Ibu Bapak penting untuk Anda tahu, karena kalau tidak saya jadi kerepotan nanti untuk bisa menyusun struktur dari proposal itu seperti apa saja. Nah, ini saya masuk ke bab 2 ya. Oke. Boleh ditulis, boleh di apa, dicek, dicatat-catat lah yang penting-penting, biar nanti hasil dari kuliah itu selalu ada hal yang bisa diambil. Oke. Proposal itu artinya propose itu pengusulan, usul ya. Jadi kalau proposal skripsi sudah cukup, tidak perlu lagi harus proposal usulan skripsi itu atau tesis ya. Proposal usulan tesis itu sama dengan proposal tesis. Jadi propose itu artinya pengusulan. Nah, di sini dijelaskan bahwa usulan penelitian tesis merupakan rencana penelitian yang disusun berdasarkan kaidah penulisan ilmiah. Saya husnuzon, judul yang kemarin sudah dibuat itu minimal sudah jadi patokan. Bahkan ketika kemarin Anda UTS, itu sebetulnya Anda sudah saya minta untuk mencari sumber-sumber yang memungkinkan diambil dari kata kunci yang ada dalam judul Anda. Gitu, ya. Oke. Tinggal nanti kita harus bedakan saja mana yang lebih pengkajiannya di kualitatif, mana di pengkajiannya yang kuantitatif. Itu aja sih sebetulnya. Nah, sekarang kita masuk kepada usulan penelitian tesis. Sini ada penjelasan. Sebelum memulai penelitian, seorang peneliti harus menentukan judul penelitian. Sebetulnya ini keliru. Menurut saya itu keliru. Jangan judul dulu yang dikajinya, tapi masalahnya dulu apa. Karena judul itu sebetulnya lahir dari ketika kita menjelaskan masalah. Nah, ketika Anda kemarin disuruh membuat di modul 1 itu ada kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu di bawahnya ada judul, itu adalah ikhtiar agar Anda secara skematis bisa merumuskan judul dengan menentukan dulu apa topiknya, apa masalahnya, apa teorinya, kemudian apa signifikansinya, dan seterusnya. Ya. Di sini dijelaskan, judul penelitian berisi pernyataan yang secara spesifik mencerminkan isi penelitian yang akan dilakukan, mencerminkan konsep atau hubungan antar konsep dari gejala atau fenomena yang diteliti. Nah, karakteristik itu pasti bisa dijadikan pedoman yang penting untuk mencari atau memilih masalah. Jadi kalau di dalam buku ini mah dari judul dulu baru cari masalah gitu. Pak, apakah ini salah?
Enggak juga. Kok bisa enggak juga? Tadi katanya itu keliru. Nah, untuk peneliti amatir atau apa ya sebutnya, jangan amatir lah, peneliti pemula gitu, biasanya kalau disuruh cari masalah bingung malah, makanya dikasihnya judul gitu, makanya dari judul dicari masalah. Kemudian apa kriteria dari masalah itu sendiri? Pertama, penting dan layak diteliti, ya. Yang kedua, tersedianya data dan metodenya apa. Yang ketiga, bisa diselesaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan program studi atau kondisi mahasiswa yang bersangkutan. Jadi jangan sampai gini, Anda punya judul bagus banget, tapi ini hanya bisa dikerjakan dalam waktu 2 tahun. Nah, saya bilang jangan, lebih baik cari yang singkat dan bisa dikerjakan dalam waktu tertentu. Seperti hitungan saya sih sekitar 3 bulan itu selesai, Pak. Bahkan kalau dengan cara sekarang, Pak, ini kalau saya mau mau bertaruh dengan Anda ngerjain tesis 1 bulan selesai, Pak. Ya, bisa selesai, bisa. Yang penting jangan ngerjain dulu yang lain yang kira-kira nggak penting. Gitu. Yang keempat, sesuai dengan kemampuan dan minat serta bidang kajian yang ditekuni. Berarti apakah Anda kepala sekolah, apakah Anda guru, atau Anda hanya mahasiswa yang hanya kuliah saja, minat terhadap fokus yang akan diteliti harus ada. Lalu potensial bagi pengembangan lebih lanjut. Maksudnya diharapkan sih penelitian Anda itu sebetulnya tidak hanya sebatas di tesis. Suatu saat Anda bisa disertasi, bisa lanjut tuh pengembangan. Tuh, ya. Oke, judul terdiri dari 3 variabel untuk penelitian kuantitatif. Sebetulnya menurut saya relatif remeh ya. Maksud remeh itu kecil banget, sedikit banget, cuma 3 gitu. Kalau saya sih nyaranin kalau misalkan bisa 4, minimal tuh 4 lah gitu, jangan 3 kalau kuantitatif. Nah, usulan penelitiannya sebagai berikut. Ini usulannya. Berarti ini saya boleh mudah-mudahan kelihatan ya. Kelihatan nggak nih notepad-nya? Notepad saya kelihatan ya? Oke, Kelihatan, kelihatan Bapak. kan ya. Nah, berarti yang pertama adalah latar belakang masalah. Nih, copy latar belakang masalah. Oke, masukkan ke notepad biar nggak kemana-mana tuh. Nah, ini harusnya begini nih. Ah, enakan begini dong. Biar bisa kelihatan notepad-nya. Kemudian yang kedua, kita lihat dulu breakdown satu persatu ya poinnya. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Oke, ini identifikasi masalah. Masukkan ke sini. Yang ketiga, apa tuh? Adalah pembatasan masalah. Tapi biar tidak salah. Jadi ditulisnya sama persis dengan buku pedoman. Kemudian yang keempat adalah rumusan masalah. Oke. Ini rumusan masalah. Yang kelima, tujuan penelitian. Yang keenam, manfaat atau kegunaan penelitian. Terus, supaya nanti Anda bisa lihat strukturnya seperti apa. 7, penelitian terdahulu. Yang kedelapan, kajian teori. Kalau nanti bentuknya jangan 1, 2, 3 ya. Kalau dalam menulis nanti A, B, C, D. Nah, kalau kuantitatif ada hipotesis. Nah, ini di copy aja. Copy. Kalau kuantitatif. Kalau kualitatif tidak. Ini tidak ada hipotesis. 10, metode penelitian. Kenapa saya dirigidkan begini? Biar Andanya memahami konsepnya secara detail. Gitu. 10, metode penelitian. Yang keempat, sistematika penulisan. Dan supaya juga mahasiswa jangan sampai ada bagian yang tidak tertulis. Aduh, Pak, lupa lagi. Nah, lama. Kemudian daftar pustaka. Tuh, daftar pustaka. Oke. Nah, inilah strukturnya Bapak Ibu. Nih, struktur yang ada di notepad saya. Ini adalah struktur untuk penyusunan
proposal nih. Nah, kalau saya sebut di sini struktur atau sistematika penulisan apa proposal tesis. Nah, ini harus dibaca dulu satu-satu. Kan kita mau ngebahas tentang proposal ya. Berarti harus dibaca dong. Apa itu latar belakang? Apa itu identifikasi masalah? Apa itu pembatasan masalah? Rumusan masalah? Tujuan penelitian? Manfaat dan kegunaan penelitian? Penelitian terdahulu? Kajian teori? Hipotesis? Metode penelitian? Sistematika penulisan? Dan daftar pustaka. Dan bagaimana menulisnya supaya benar? Oke. Pasti orang akan terjebak dengan, Pak, bikin latar belakang masalah teh gimana sih? Nah, di luar sana banyak buku-buku yang berbicara tentang apa itu latar belakang masalah. Di YouTube banyak sekali apa penulis atau youtuber-youtuber yang mewakafkan waktunya untuk dia membuat konten. Sekarang kita lihat, menurut pedoman kampus, kita harus lihat itu, Pak. Pedoman kampus apa dong pengertian dari latar belakang masalah teh? Ini, Pak. Latar belakang masalah adalah bagian pertama yang sangat penting dalam menyusun tulisan ilmiah. Dalam hal ini tesis. Latar belakang masalah, latar belakang masalah sendiri adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematika yang menarik untuk diteliti. Di sini ada konteksnya dua, fenomena dan masalah. Berarti Anda wajib memunculkan fenomena dan menghadirkan masalah di dalam latar belakang masalah. Tapi ujug-ujug masalahnya adalah nggak begitu juga. Masalah terjadi saat harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Ini. Kalau di sini, di kampus, kalau ditanya, apa itu masalah? Ini jawabannya nih. Menurut buku pedoman ya, saya bacakan menurut buku pedoman. Sekarang saya masuk ke Word dulu deh. Nih, Bu. Menurut buku di kampus, yang namanya masalah itu terjadi ketika harapan ideal tidak sama dengan realita yang terjadi. Kalau ditanya, ini kan dari kampus nih. Kalau saya mau menyebutkan beberapa poin lagi. Masalah itu adalah satu, ketika peraturan bertentangan dengan atau tidak sama dengan peraturan apa ya, tidak sama kalau sini enggak sih, harus pakai simbol ya. Itu bertentangan dengan ini aja deh, nah, dengan pelaksanaan. Nah, kalau ada bentrok, ini pasti masalah. Atau antara keinginan dengan kenyataan. Atau ketika harapan salah juga tidak sesuai dengan kenyataan. Atau ketika norma yang berlaku tidak sesuai dengan apa ya, pelaksanaan juga kenyataan. Di sini ada gap. Gap apa? Gap yang terjadi. Contoh kasus. Menurut peraturannya, guru itu wajib S1. Wajib. Ini kata aturannya. Bahkan ini kompetensi profesional dari seseorang itu harus apa? Harus menyesuaikan dengan aturan bahwa yang namanya guru itu ya dia harus minimal S1. Ternyata faktanya, fakta di lapangan, ada guru, ada sekolah
yang mempekerjakan orang yang belum S1 pendidikan, tapi mengajar di sekolah tersebut. Kalau Anda lihat dari penjelasan ini, apakah ini masalah? Tapi gurunya yang dimaksud adalah guru di sekolah formal ya. Sekolah formal. Ini contoh. Ini antara peraturan dengan pelaksanaan. Contoh lagi peraturan apa? Ini. Menurut peraturan yang dibuat oleh sekolah, masuk atau jam masuk lah. Jam masuk itu adalah jam 7.15. IB. Ternyata ada guru dan juga siswa masuknya jam 7:35. Sik. Masalah nggak ini? Itu aja, Pak. Yang disebut masalah itu kayak gitu-gitu yang paling gampang. Menyebutkan ini masalah atau tidak. Harapannya. Harapan apa? Harapan. Ini harapan ya. Harapan. Siswa tahun 2023 kemarin maksudnya. Di MTS yang Anda pegang. Itu jumlahnya kalau misalkan 4 rombel. 4 dikali berapa ya? 50. 40 lah. 40. 5 kali 40 berarti ada 200. Minimal 200 orang. Karena jumlah rombelnya 4, jumlah rombelnya 5, satu kelasnya 40 orang. Berarti ya BEP-nya 200 orang dong. Harapannya kita akan dapat segitu. Ternyata kenyataannya tahun 2024, 2023 sorry, siswa yang daftar itu adalah hanya 130. Cik. Ini masalah bukan? Ini masalah dong. Karena apa? Karena tidak sesuai antara harapan dengan keinginan. Ini yang terkait dengan apa yang terjadi di sekolah. Ya. Kalau di sekolah tuh kejadiannya begini. Sekarang kalau norma dan kenyataan seperti apa? Banyaklah kalau untuk norma. Contoh, normanya adalah siswa itu harus patuh pada peraturan. Lalu baiknya tidak terjadi apa ya kayak pergaulan siswa atau siswi yang berlebihan. Ini normanya. Ternyata kenyataannya setelah dilakukan contoh ada penggeledahan atau apa ya penggeledahan atau razia HP itu ditemukan ternyata siswa dan siswi banyak yang ya apa ya sebutnya tuh terindikasi berbuat yang melebihi batas. Ini norma dengan kenyataannya berbeda tuh. Masalah kayak ini? Salah. Oke, dari sini dulu. Kita lihat ke aturan ini. Pada latar belakang dijelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti.
pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoretis maupun praktis. Nah, kita bold ini, Pak. Berarti dalam latar belakang masalah itu harus ada apa saja? Ini nih. Kita lihat nih. Alasan mengapa, perlu ayat. Kemudian pentingnya masalah dan bagaimana pendekatan yang digunakan. Nah, kita Pak, pada saat bikin ini harus ditegaskan. Bahkan kalau saya mengatakan begini, kalau pada saat Anda sudah menulis bab satu, latar belakang masalah, pertanyakan, coba bagian mana yang Anda menuliskan alasan kenapa penelitian ini diteliti. Di bagian mana? Kalau dia nggak menemukan, berarti ada komponen dalam latar belakang yang tidak dia tulis. Apakah menurut Anda masalah ini penting? Penting, Pak. Karena ini bla bla bla. Di bagian mana paragraf yang menunjukkan bahwa ini penting diteliti. Nah, itu salah satu cara untuk mendeteksi. Ada lagi. Pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik sisi teoretis. Ini bukan teoritis ya. Ke depan ngomongnya teoretis dan praktis. Berarti dalam hal ini harus ada komponen ini. Jangan dulu bicara, Pak nulisnya kumaha, iya Pak panjang kan batur mau panjang Pak ya sekian halaman dan lain-lain. Gampang gitu. Yang penting ini dulu tahu apa yang ada dalam isinya, harus bagaimana nulisnya nanti. Yang penting tahu dulu komponen dulu apa aja yang ada di dalam proposal. Lanjut lagi. Tujuan paling mendasar dari bagian latar belakang adalah menarik perhatian pembaca sekaligus menyediakan informasi yang terkait dan relevan dengan studi atau riset yang sedang dikerjakan. Berarti kalau tadi mah komponen, sekarang syarat. Berarti Anda harus menarik perhatian pembaca. Nih, satu tah. Jadi syarat nyiun proposal teh harus menarik. Terus menyediakan informasi dasar yang terkait dan relevan dengan studi atau riset yang dikerjakan. Menyediakan informasi dasar yang terkait dan relevan dengan studi atau riset yang sedang dikerjakan. Anda prodi PAI, jurusan PAI, berarti jangan keluar dorong dari KPAI-an gitu maksudnya. Ya. Oke. Membuat pernyataan dari pertanyaan pemandu research merupakan bagian penting dalam latar belakang, sedangkan tinjauan pustaka diusahakan singkat dan padat. Ini kita bold, kita copy, masukkan ke dia. Syaratnya syaratnya. Lanjut. Kunci membuat latar belakang masalah penelitian yang baik yaitu seberapa komprehensif peneliti merangkumkan penelitiannya. Berarti kalimatnya itu harus singkat, padat, jelas, simple. Tulisan yang baik adalah bahwa dengan hanya membaca latar belakang masalah, pembaca dapat memahami apa yang peneliti lakukan pada penelitiannya. Secara umum, latar belakang harus memuat setidaknya 3 aspek. Nah, dia lebih ditekankan lagi nih, harus ada 3 aspek ini. Apa saja? Pertama, aspek normatif. Nah, saya mau buat aja di sini. Aspek, bukan anti speaker ya. Pertama, aspek normatif. Sekarang saya belum di bold dulu deh. Ini aja dulu. Nah, saya copy. Masuk ke sini. Tuh. Oke, tuh. Yang pertama adalah aspek normatif.
Yang kedua adalah aspek empiris. Yang ketiga adalah ini, aspek yuridis. Ini yang biasanya suka lupa nih. Aspek normatif, aspek empiris, aspek teoretis atau yuridis. Ini harus ada di dalam proposal. Termasuk nanti ada di dalam bab 1 bagian latar belakang masalah. Oke, kita breakdown. Aspek normatif itu apa? Aspek empiris itu apa? Aspek teoritis itu seperti apa? Contoh kalimatnya siga kumaha. Nah, kayaknya kalau ini disampaikan genahnya, contohnya kieu, contohnya kieu. Dan yang paling penting ketika membuat latar belakang masalah adalah kalimat yang digunakan itu harus tersusun rapi dari atas paragraf pertama sampai dengan paragraf terakhir di latar belakang masalah. Berarti Ibu Bapak perlu belajar tentang bagaimana merangkai kata. Intinya kata itu jangan terlalu panjang, kalimat itu jangan terlalu panjang. Yang penting mah terpenuhi subjek, predikat, objek, SPO, sudah selesai. Kita mau pengen tulisan panjang, lebar, tapi teka harti ujungnya teh gitu. Ya. Yang ketiga adalah aspek teoretis. Oke, nanti kita jelaskan dulu deh. Saya mau membedah dulu isi buku ini supaya Anda baca dengan clear. Nah, latar belakang masalah hendaknya diungkapkan dengan berpedoman kepada pertanyaan berikut. Nah, ini teh akan menjadi panduan dari si peneliti pada saat dia menyusun proposal. Nih, Bapak lihat. Latar belakang masalah hendaknya diungkapkan dengan berpedoman pada pertanyaan berikut. Jadi pedomannya memperdomani pertanyaan ini. Di mana letak arti penting masalah itu sehingga layak diteliti untuk sebuah penelitian ilmiah? Iya, gagal. Pertanyaan yang mudah tapi tidak semudah jawaban. Apa relevansi dan kegunaan bagi pengembangan keilmuan pada program studi yang ditekuni saat ini? Anda prodinya PAI. Terus ayak itu untungnya, ayak itu dampaknya, apakah ada kebaikan yang dimunculkan dari riset yang Anda lakukan? Itu harus juga ditunjukkan di sini. Yang keempat, yang ketiga, apakah jawaban dari masalah tersebut akan menghasilkan sesuatu yang baru? Kalau tidak, jangan-jangan kita hanya mengulang saja materi yang sebetulnya tidak harus diulang. Itu. Apa batas-batas dan ruang lingkup masalah tersebut? Nah, batasannya perlu dikelirkan. Jangan sampai nanti lompat pagar, masuk kandang orang. Nanti ada yang pelit. Ya. Adakah masalah itu jika diteliti tersedia cukup data? Itu harus tertuang di dalam apa? Di dalam latar belakang masalah. Nah, tentu ini kalimatnya perlu disusun sedemikian rupa sehingga dari paragraf 1 ke paragraf terakhir ada gambar. Suka banyak pertanyaan begini, Pak, saya bikin latar belakang kudu sabaraha lembar. Nah, pertanyaannya sebetulnya kalau Anda cerdas jangan begitu pertanyaannya. Anda tinggal tulis saja. Saya harus menulis, harus komponen apa saja yang harus muncul dalam latar belakang. Itu kuncinya, Pak. Kalau kemudian nanti panjang teing, tinggal ditetek. Hal yang penting komponen yang ada dalam latar belakang itu muncul. Jangan sampai begini. Latar belakangnya panjang, tapi ketika ditanya komponen-komponen ini, tidak ada. Bahkan Anda tidak bisa menunjukkan di bagian mana dari komponen itu yang sudah ditulis. Itu juga keliru. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh. Bapak tanya sedikit. Ya, silakan. Iya. Apa sih dalam membuat latar belakang itu kan tadi singkat padat, yang penting memenuhi semua komponen-komponen Ya. yang di situ tuh diambilkan dari identifikasi masalah apa rumusan masalah? Kan rumusan masalah lebih sedikit daripada identifikasi masalah. Ya. Oke. Jadi, kalau identifikasi masalah itu diambil dari latar belakang masalah. Ya. Ya lagi. Ya. Identifikasi masalah itu diambil dari masalah. Berarti di dalam latar belakang masalah itu isi nage masalah sudah nama. Ya. Yang masalahnya mungkin
Tidak dalam bentuk kalimat yang eksplisit, tetapi ketika Anda jabarkan, dia menjadi eksplisit. Naon Pak eksplisit teh? Eksplisit teh terang benderang ketempo katingali aya buktina, itu eksplisit. Kalau implisit itu di dalam tidak terlihat, tapi mengandung makna. Nah, maknanya berarti makna implisit kalau begitu. Nah, begitu Bu. Jadi nanti sebetulnya penjelasannya akan nampak pada saat Anda membuat rumusan masalah dengan menampilkan masalah-masalah riset Anda sendiri. Pak, tapi kan saya sudah punya identifikasi masalahnya. Ya iya, bisa. Tadi tinggal dimasukin aja ke dalam apa? Ke dalam Rumusan latar masalah. belakang. Bisa. Cuma nanti kalimat itu disimpan di mana jadi apa, nah itu yang kita harus cerdas gitu. Jangan sampai diurutkan saja. Awas sih ganyan perumusan masalah, nggak begitu. Dia dibuatnya naratif, Bu. Naratif. Gitu. Oke. Kita nanti akan Saya gali itu. Sekarang kita bicara teorinya dulu deh. Teorinya. Pak boleh bertanya nggak? Boleh. Ini Pak, di dalam latar belakang masalah kan ada beberapa pertanyaan panduan ya. Terus di antaranya itu di mana letak arti penting masalah itu sehingga layak diteliti untuk sebuah penelitian ilmiah. Arti penting di situ dari sudut apanya, Pak? Kepentingannya dari Permasalahannya. sudut pertama, apakah ini bisa menyelesaikan masalah yang sekarang sedang terjadi? Kalau Anda bisa menyelesaikan masalah dengan tawaran solusi yang Anda berikan dalam riset Anda, berarti Anda sedang memberikan jawaban terhadap pentingnya masalah ini. Kalimat itu sebetulnya mengandung 3 makna. Yang disebut dengan apa tadi Pak? Di mana letak pentingnya? Ya. Satu adalah krusial atau tidak. Apa itu krusial? Krusial itu artinya mendesak untuk dilakukan telaah dan kajian. Mendesak, Pak. Kemudian, yang kedua, penting apa enggak? Yang ketiga, relevan atau tidak dengan apa yang sedang Anda kerjakan. Jadi kalau misalkan prodi Anda prodi PAI, Pendidikan Agama Islam, berarti masalah dan juga solusinya juga ada dalam kerangka pengetahuan dan keterampilan Anda. Makanya jangan sampai keluar batas tadi. Ya Pak? Satu, tadi apa? Harus mendesak atau tidak? Oke, krusial. Ya. Krusial. Seperti ketika kasus bullying sekarang, itu krusial, Bu. Peningkatan mutu guru krusial nggak? Krusial. Jadi kia Pak, Bu, Anda sebagai peneliti, kudu pinter-pinter ngariwaan para pembaca. Oh itu penting bos, namun tekiwas ya. Nah kan gitu. Cuma kalimatnya kan nggak tapi kayak, weh bos ini penting, nggak begitu juga. Nah itu kan, itu hanya bahasa saya aja. Artinya Anda harus bisa Menuangkan. men-setting bahwa riset Anda itu penting untuk orang tuh punya perhatian. Seperti gini deh. Kalau Anda mempelajari tentang di KPI-an aja, KPI. Kalau hanya riset biasa, ya ibarat kata nggak ada yang memandang juga udah syukur Bu, masih bisa hidup gitu. Tapi yang paling pentingnya adalah apa yang bikin orang tuh harus aware dengan apa yang saya lakukan. Jadi keseksian sebuah masalah itu terdapat atau tergantung dari cara Anda menyajikan. Oke, nanti Anda kalau mau liar-liar, saya pakai alat bantu bisa lah. Tenang aja. Oke, ada lagi. Ini ada 18 orang atau berapa orang ini? Pak, untuk merangkai sebuah kata yang di situ sesuai dengan penjabaran masalah keteorian atau masalah yang empiris dulu, Pak. Ya. Caranya adalah Anda harus banyak membaca dan
belajar menulis. Jadi gini, ini memang tidak seideal yang saya maksud ya. Yang diharapkan dari sebuah tulisan itu kan Anda tuh harus nulisnya secara sistematis. Sistematis itu kata kuncinya adalah tersusun rapi. Ibarat ngomong itu jelas, Pak. Intonasinya jelas, maksudnya jelas, tujuannya jelas, urutannya jelas. Nah, bedanya kalau ngomong itu dia tidak bisa dikoreksi karena ketika sudah keluar dari mulut hanya kedengaran aja. Koreksinya gimana? Paling kalau ada kata-kata salah, kalau di video ketahuan salahnya dibunyiin, ini kamu salah ngomong begini. Paling itu aja. Ya. Tapi kalau menulis ini lebih berat lagi, Pak. Karena apa? Orang bisa membaca dari awal sampai akhir. Orang bisa mengoreksi tulisan Anda benar atau tidak. Nah, makanya harus dipahami dulu bagaimana cara menyusun. Nah, sebetulnya kalau menyusun, nanti saya bantu cara menyusun. Tapi dengan catatan, saya minta Anda juga mau belajar ketika nanti saya berikan contoh link YouTube untuk Anda belajar. Begitu. Kita belum Oke. nyampe ke situ, Pak. Belum nyampe. Oh. Ini teori-teori dasar dulu deh. Teori-teori dasar. Ya. Kalau yang pedoman buku dari kampus itu hanya fenomena normatif sama empiris, Pak. Di situ nggak ada itu sama yuridis. Yuridis ada, Pak. Yuridis ada. Kayaknya, Pak. Ada. Yuridis ada. Jadi nanti saya akan ya, Pak. jelaskan kira-kira kalau dalam latar belakang teks kudu aya naon wae, dan nanti urusannya ke apa? Urusannya ketika kita mencari referensi, itu yang paling penting, Pak. Kenapa kita harus tahu komponen apa saja yang harus ada di dalam latar belakang masalah di proposal? Karena itu akan bersangkutan dengan kira-kira buku apa, artikel tentang apa yang bisa saya kutip untuk menjelaskan dan memaknai tentang itu. Jadi pentingnya kita tahu komponen latar belakang itu sebetulnya, Pak. Karena di latar belakang masalah memang harus ada proses pengutipan. Nah, ini ada pertanyaan. Pak, kutipan itu fungsinya buat apa? Kutipan itu paling tidak kalau dalam bahasa metodologi penelitian di filsafat ilmu itu ada penjelasan. Teori itu fungsinya 3. Ada describing, ada predicting, ada control. 3. Itu kalau diturunkan ke dalam penggunaan teori dalam dalam keilmuan atau dalam penulisan karya ilmiah juga tidak terlepas dari itu. Ada describing, ada controlling, ada describing, ada predicting, ada controlling. Dan itu semua yang 3 ini bisa diturunkan ke dalam kalimat-kalimat. Tapi belum sekarang, Pak. Belum sekarang. Kita masih menjelaskan dasar-dasarnya dulu. Saya ingin Anda jangan keliru nanti di latar belakang harus ada apa saja, di rumusan masalah kudu apa saja, harus tahu. Caranya paling gampang adalah belajarlah dari tesis-tesis yang sudah ada, yang sudah selesai. Caranya gimana? Anda harus tahu tesis Anda, rencana proposal Anda, arahnya mau kualitatif, mau kuantitatif. Itu dulu. Kalau sudah, Pak, saya mau kuantitatif, 4 variabel. Penggunaan ada yang disebut dengan intervening. Ya boleh, lanjut. Why not? Yang penting Anda bisa mengetahui, memahami bagaimana caranya untuk menyelesaikan. Termasuk buku-bukunya. Nih, saya kasih tahu ya. Masuk ke sini nih. Kalau di situ Nggak lupa. Anda yang mau penelitian kuantitatif, ada beberapa buku referensi yang bisa saya recommended untuk semua. 1, bukunya penulisnya Imam Mahali.
Judulnya metode penelitian kuantitatif. Anda kalau mau searching aja ini di internet, masuk ke internet, enaknya di sini ya. Screen aja deh biar semua. Nih, bukunya banyak sekali. Nah, bukunya yang ini nih. Ini bukunya nih. Ini yang kuantitatif ya, kuantitatif. Kedua, buku kedua di kuantitatif yang Anda perlu pelajari untuk memudahkan ya, saya bilang untuk memudahkan. Ribuan metode teknik penulisan tesis. Metode dan teknik ya. Metode dan teknik menyusun tesis. Ini bukunya nih. Nah, ini biar andanya visual kan benar kegiatannya. Eh, tuh. Kalau yang ini sisanya Anda silakan buka ini nih. Apa teh? Anu link teh nih. ID library up. Tulis aja di sini. Metode penelitian kuantitatif. Nah, ini. Nah, tuh download aja nih tuh bukunya. Metode penelitian akuntansi kuantitatif, tong di download udah beda ya akuntansi. Nih kuantitatif. Panduan praktis melaksanakan analisis dalam penelitian kuantitatif. Imam Mahali. Ini juga sama. Ini kayaknya ini deh. Filenya ini nih. Ini ada filenya nih. Ini bisa di-download nggak? Oh iya, saya belum masuk nih. Bentar, masuk dulu deh. Kalau nggak salah. Eh, apa ya? Apalagi seandainya memulihkan akses. Bentar, saya mau mengaktifkan dulu. Satu lima sembilan dulu. Oke.
Oke, bentar. Oke. Oh, belum di connect ini. Bentar. Tuh, sudah bisa download tuh. Ya, oke. Bisa download. Gimana, Bapak Ibu? Sudah bisa download untuk artikelnya, untuk bukunya? Nih, saya perlihatkan buku yang barusan saya download. Ini bukunya, Bu. Tuh. Ini buku yang tadi harusnya beli, ini sudah ada di PDF-nya nih. Nih. Yang saya rekomendasi, bukunya sudah ada nih. Mau saya kasihin apa Anda download sendiri? Boleh, Kasihin Pak. aja, Kasih Pak. Bapak Download sendiri kirim. aja ya. Boleh Pak Mul, dikasih Pak Mul. Download sendiri aja lah. Insya Allah. Tuh, ini yang Nuhun. kuantitatif nih. Saya kasih rekomendasi Anda nih ambil buku ini ya. Ini detail Pak, Memahami. detail. Termasuk bagaimana cara menyusun A, B, C, D-nya, termasuk cara membuat instrumen penelitiannya menggunakan SPSS-nya ada di sini. Oke. Bentar, saya pengen biar Andanya tidak cangkel. Alah, perlu ke rumah berguru ini, Pak. Hah? Kenapa? Perlu ke rumah berguru ini. Berguru apa, Pak? Perlu berguru ke rumah. Enggak, artinya berguru apa ini mah tinggal download aja gampang. Yang di Barokahan sana Pak dosen. Oh, iya. Tuh. Kualitatif Pak, ada. Bentar. Satu-satu, Pak, satu-satu. Tenang. Saya Hiji tidak wacan research saya apa? tidak memberikan apa ya? Sebutnya umpan, apa tidak memberikan ikannya, tapi saya ingin Anda pegang kailnya, Pak. Kail itu supaya Andanya bisa mendapatkan banyak gitu. Tapi Hmm? Ada Saya yang nggak paham loginnya apa itu teh. Gampang login mah pakai nanya perlu dibalikan deh ya. Kadangkala maksudnya pakai email biasa gitu, nggak berbayar atau gimana, Pak? Pernah Nggak nggak berbayar, gitu? gratis ini juga udah tuh. Saya baru punya kesempatan ngedownload baru satu, semuanya 10 kali. Tapi Pak, saya pernah mendownload di situ ada not free, gimana tuh Pak? Ah, berarti iya tah ente masuk karena iya Pak tah. Anda harus masuk dulu tuh. Kalau saya kan ini sudah bisa masuk tuh. Sudah punya akun sendiri. Cuma dibatasi cuma 10, Pak. Terima kasih Pak sudah dikirim di grup. Ya dong. Terus terkena kumaha takkan namun teu beres teh nyieun tesis. kalau sudah di grup beres ini, Pak. Nah, sekarang nih kalau yang ini baru ini kuanti ya, kuanti.
Saya bilang kuantitatif gimana? Apa metode kualitatif. Saya Pak, tadinya suka begini. Bentar, kirimin aja. Tapi dibaca henteu, canggel. ya ada biasa itu Pak. Kumaha, ayo. Pak ini Pak, saya pas buka SPSS, kok pusing ya Pak ngisinya gimana sih Pak? Ini harus belajar pada aya tekniknya. Oh, pantesan. Nih ada Suyitno, penelitian kualitatif. Ada lagi, nih ada nih. Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan tuh. Ada juga nih penelitian kualitatif fenomenologi, case study, grounding teori dan etnografi dan biografi. Ini penting nih. Saya Di juga akun itu memang cuma 10 kali, Pak, kesempatannya. sehari, Pak, sehari. Oh, sehari. Sehari. Jadi Siap, besoknya 10 lagi gitu. siap, Pak. Bagusnya sih punya akun lebih dari satu, Pak. Itu kan Oh, baru satu gitu. akun. Iya. Siap. Kalau lebih dari satu akun lebih bagus. Kang Paru hiji ge baca we, lumayan. Oh iya, berarti research Pak. Ada lagi kualitatif nih, ada nih kualitatif. Tapi saya udah pernah baca biasa-biasa aja lah. Kualitatif, menulis ilmiah metodologi penelitian kualitatif bisa download. Metode kualitatif jenis karakteristik keunggulannya. Nah, ini bukunya Sugiono aja udah di PDF-in Pak tuh. Terus ada juga metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tuh. Pendekatan kualitatif bidang pendidikan, landasan teori dan panduan. Nah, kita download nih. Yang aneh-aneh aja Pak, kita download. Nih, ada juga nih kualitatif, download. Kualitatif, kuantitatif, publikasi ilmiah. Metode penelitian kualitatif bidang pendidikan. Tuh, ayah deh Pak. Tuh. Metodologi penelitian kualitatif. Jadi terlalu banyak bukunya, jadi Andanya pusing sendiri nanti. Oh, banyak. Ini baru halaman 1, sekarang ke halaman 2. Oh. Tapi saya mau download yang ini nih. Ini bagus nih kayaknya nih. Ini terbitan yang sama Amir Hamzah ini penerbitnya sama nih Pak. Coba kita cek penerbitnya sama atau enggak. Penelitian kualitatif studi fenomenologi ya. Download. Dapat 1 Pak tuh. Fenomenologi, penelitian. Lumayan buat daftar pustaka ya Pak ya. Bukan hanya daftar pustaka Pak. Kacau, Mang Dibaca. Epul. Gagal. Baca, Mang Epul. Harus dibaca Pak, dibaca, dipelajari. Kalau nggak dibaca itu gap loh. Ini bisa kena hukum karma Pak. Hukum karma teh kieu. Lamun ayeuna ilmu geus dibere tapi teu dipake, eta bakal malik Pak hasilna teh Pak. Hai. Baik teh nyaho sebenarnya mah jadi moal malik Pak. Tapi ada geus nyaho Mengerikan. wayahna kudu digawean. Ini Pak, nih. Siap. Sudah ada nih 109 halaman tuh. Case study. Nih kalau Anda baca bagus nih, nggak ada yang nggak bagus Pak. Penelitian kualitatif nih, mohon maaf, Anda harus cerdas dari sekarang. Pastikan kualitatifnya Anda menggunakan jenis apa. Makanya di sini ada nih penjelasan nih. Nih, kualitatif itu ada fenomenologi, case study, grounding teori, etnografi, biografi. Kalau di sini cuma ada 5. Kalau di bukunya Creswell itu ada 6. Ada 5, sorry. Tapi bentuknya naratif ada. Creswell juga kalau Anda mau bisa ngambil di sini Pak. Nih. Nih, Creswell. Sorry. Tuh, unduhan 2 dari 10 akan disetel ulang lagi 10 jam yang akan datang. Oh, Pak. Bejaan tuh Pak. Dia memang canggih Pak. Creswell. Nih. Julia Creswell. John Creswell. Nah, ini. Kita lihat yang Creswell terus Pak. Redaksinya emang bahasa Inggris gitu, Pak. Kalau bahasa Inggris begini Pak. Maksudnya apa Pak? Redaksi gimana maksudnya? Ya,
tadi kan apa namanya si bukunya tuh English itu memang berbahasa Inggris apa? Oh, sebetulnya tergantung kita nyarinya. Ini Oh, kita bisa nyari berdasarkan judul, bisa berdasarkan nama penulis, bisa. itu suka ada yang alih bahasa juga nggak Pak? Yang udah dialih bahasakan? Ada juga, ada beberapa ada yang sudah ahli bahasa. Ini Ya. kalau Anda tukang ceramah, tukang dakwah, ini atau tukang ngaji ya, ini tafsir bejibun ini. Aduh. Nih, Z tuh, Library. Galalen ayah, Munir ayah. Cuma dia Cocok, 54 juga. Tuh, Pak. Mantap. Alah, ini nama mata asal daek, Pak. Oke nih, Gus Saiful. ini buku-buku yang tadi saya sebutkan. Nih. Ini buku kualitatif ya. Nih, ini kuantitatif. Yang ini kualitatif. Nih, kualitatif. Dan masih banyak yang lain yang bisa ditelaah, Pak. Saya tadi baru melihat yang tafsir ini. Ini ada nih. Pendekatan penelitian kualitatif bidang pendidikan, landasan teori dan panduan. Wah, ini bagus. Saya juga mau download, Pak. Nah, kan. Tuh, pendekatan penelitian kualitatif. Download, Pak. Tuh, bagaimana menganalisis data kualitatif? Ini juga bagus nih, Pak. Tuh. Orang lain udah bikin, Pak. Kita mah tinggal maca. Ayo, masih amat sih. share link Pak, share link. Tuh. Nah, ini panduan-panduannya, Pak. Kalau Anda ingin kualitatif tuh yang ini. Metode analisis isi. Sosial. Content analysis tuh. Ini juga sama nih. Untuk penelitian kualitatif, Suyitno. Nah. Saya punya jatah 5 lagi tuh. Karena ngedownloadnya sudah 5. Metode penelitian kualitatif bidang pendidikan. Saya mau download lagi nih. Metode kualitatif. Penelitian pendidikan. Pendekatan kualitatif. Tuh, Pak. Ini kualitatif bisa lebih banyak dari kuantitatif, Pak. Nah. Metode kualitatif bidang pendidikan ini udah ya, kalau nggak salah. Oh, udah. Jadi download ya. Oke. Nah, sekarang masih ada waktu nih, sekitar 15 menit lagi. Saya ingin Anda semua itu mempersiapkan diri dengan materi-materi yang ada dalam buku pedoman buku pedoman yang terdapat dalam buku tesis Panduan. kampus ya, pedoman kampus. Tadi saya sudah memperlihatkan kepada Anda tentang ini nih, sistematika penulisan proposal. Tinggal sekarang mah kudu rada-rada kreatif lah, Bu ya. Kita nggak bisa lagi nunggu gitu. Nggak bisa. Kita harus kreatif, Pak. Termasuk di buku ini saya belum mengetahui lebih lanjut ya. Kita kira penulisannya menggunakan teknik apa? Kita lihat di sini, Pak. Ini mekanisme, nggak usah dibaca dulu lah. Silieur, Pak. Yang penting mah bereskan lah semester 3, siapkan proposal, aya duit ke mayar seminar, nah ngiluan, Pak. Oke, Oke, persyaratan, prosedur, lewat dulu dah. Sama atau tidak, penulisan, mulai. Ini penelitian ilmiah. Nah, ini. Kita nanti masuk di sini nih penjelasan ini, Pak. Minggu depan mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, saya jelaskan yang bagian ini. Jenis penelitian nih, kuantitatif apa saja adanya, di kualitatif apa saja adanya. Kemudian di sini penelitian gabungan kayak gimana, di bukunya Muri Yusuf ada tuh, Pak.
Ini makanya kelas ini kan sudah pernah mengerjakan soal yang dulu, yang masih ada juga yang belum tuntas nih sampai ayeuna geningnya. Itu ternyata penjelasannya ada semua di sini, Pak. Isi tesis dan sistematika penulisan tesis. Ini sampul depan, usina kumaha. Ini harus ada nih, lihat ya. Nanti proposal Anda akan dicek similarity, Pak, dengan menggunakan Turnitin. Jangan sampai yang lebih daripada 25%. Makanya Anda harus tahu juga bagaimana cara melakukan parafrase gitu, Pak. Jadi kemampuan ada, jadi gini Pak, ini kan struktur ya, struktur. Terus apa yang harus saya siapkan? Yang Anda harus siapkan adalah satu, buku-buku yang berkaitan dengan metode penelitian. Oke. Pertama, yang kedua adalah software pembantu. Software pembantu. Kalau bahasa saya ada di tulisan itu jin dan tuyul lah. Kalau dalam penelitian itu pembantu. Software pembantunya apa saja? Contoh, ini Mendeley, desktop. Oke. Kedua, kalau kualitatif siapkan menggunakan atlas.ti. Ini biar cepet ya. Kalau kuantitatif pakai SPSS. Kalau enggak pakai juga SEM PLS. Tuh, Pak. Ya. Kemudian apalagi AI yang sangat dibutuhkan. Nonton AI maksudnya Pak? Iya, AI yang dibutuhkan banyak Pak, seperti ChatGPT, Perplexity, Smodin untuk melakukan parafrase Pak. Itu banyak sekali. Terus terjemahan, bagaimana menerjemahkan Indonesia ke Inggris, Inggris Indonesia, itu juga harus dipraktekkan. Ini contoh ya. Tadi saya kan ngedownloadin Anda skripsi apa? Skripsi. Apa sih tadi teh? Buku bukan Pak. Bahasa Inggris nih, buku bahasa Inggris kan? Ya apa tuh Pak tadi tuh? Buku bahasa Inggrisnya kan bahasa Inggris semua, ya. Terus Anda kan pusing, Pak, saya pengen baca tapi banyak yang terlalu bahasa Inggris semua. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Ya tetap baca. Contoh kayak gini, liur Pak. Saya masuk ke bagian materinya. Nah, ini aja nih. Ini nih. Gimana caranya supaya saya benar bacanya kita, Pak? Copy ini, ya, copy sampai dengan sini. Copy, Ctrl C, masuk ke Word, Pak. Masuk ke Word. Di Word, Anda masuk ke review. Sorry, di ini dulu Pak, di apa? Di download dulu. Di lah, paste dulu nih. Cuma ini harus diperbaiki dulu Pak. Karena pasti harus beda. Beda-beda tuh kan harus, kalau ada tanda merah itu berarti harus diperbaiki. Saya itu nggak terlalu mahir bahasa Inggris, tapi kalau beginian emang bukan orang Inggris Pak, tapi bisa lah. Ini kalau nggak mengerti bahasa ini gini. Ini copy Pak. Apa lagi nih? Ini biasanya suka nge-lag. Nah, ini di blok Pak, set di blok. Masuk ke review, ada translate. Nanti muncul translate selection. Nah, di sini nanti bakal muncul Pak translate. Ini loading dulu karena berdasarkan internet. Sudah? Ini lama. Nih, ini Indonesian, ini Inggris.
Dibalikin, Pak. Inggris, Indonesia. Ini dikopiin. Oh, salah. Berarti ininya diganti. Inggris, Indonesia. Oh, saya ulangi. Ulangi. Ininya Inggris, ininya Indonesia. Oke, tuh udah beres, Pak. Insert langsung berubah jadi bahasa Indonesia. Nah, jadi jangan lagi pakai Google Translate lah. Di Word juga ada, Pak. Cuma ini kata-katanya harus dibenerin dulu nih. Karena kalau nggak dibenerin nanti nggak kebaca benar sama translatornya, Pak. Kemarin saya rencana ceritanya menerjemahkan artikel, Pak. Dalam waktu 15 menit sudah diedit, sudah diapa-apain dan dicek similarity pakai Grammarly. Alhamdulillah lolos, Pak. Cuma 8%. Gitu. Jadi intinya belajar gitu, Pak. Oke ya. Siap. Terus apalagi yang harus disiapkan oleh Anda pada saat Anda nulis ini? Tadi sudah nih software-software pembantu apa gitu. Ketiga adalah sumber rujukan berupa artikel dan buku-buku sumber yang ya kalau Anda mah sudah S2 lah. Ya, jangan pakai buku yang berbahasa Indonesia, Pak. Pakai yang berbahasa Inggris. Caranya gimana? Download buku-buku yang tadi, Pak. Banyak sekali. Di-download. Nge-download untuk artikel jurnal dari mana? Banyak banget. 4. Kalau untuk artikel, Anda bisa cari di mana? 1. Google Scholar. Apalagi? Semantic Scholar.org. Ini nih. Semantic.org ini nih. Semantic.org. Tuh. Apalagi? Dari, kalau yang bahasa Indonesia ya, ambilnya dari, ini Pak. Science Direct. ScienceDirect.com. Caranya gimana supaya dapetin ScienceDirect.com? Gampang. Anda tinggal masuk ke YouTube, Pak. Cari tentang bagaimana tutorialnya mencari artikel dari Science Direct. Kalau yang berbahasa Indonesia, Anda boleh cari juga di mana? Di ini nih, Pak. Namanya garuda.kemdikbud.go.id. garuda.kemdikbud.go.id. Nah, ini. Anda tinggal masukin kata kunci. Oh, lagi maintenance. Sorry. Lagi diperbaiki kayaknya. Atau cari di neliti.com. Ada lagi, Pak. Neliti.com. Untuk mencari artikel-artikel. Anda tinggal tulis saja di sini judulnya apa. Contoh kemarin apa judulnya? Ada yang mau nyebutin judulnya apa? Halo? Roti Balatos. Hah? Roti Balatos. Rotib Al-Atos. Ada nggak di sini ya? Rotib Al-Atos. Ya, kalau ada. Ya, kalau nggak ada ya. Nggak ada. Oh, berarti apakah ininya yang nggak ada atau gimana nih? Coba di Google Scholar ya.
Reading Radib Al-Atos, Manaqib Ibn Yasinan in the Sawalasan Traditions, Lessons of Al-Quran. Ada nih. Nulisnya Al-Atos. Oh, begini. Radib Al-Atos. Oke. Nih. Pola asuh keluarga etnis Arab di desa Gelantingan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Ada Ratib Al-Atos. Gitu, Pak. Tuh. Luar biasa, Pak. Aduh. Banyak banget, banyak. Ya, oke. Sok, berarti Ya, tugas Pak. Anda, catat tugas. Catat. Satu, Yes. siapkan 15 buah per kata kunci sumber untuk tesis Anda, proposal Anda. Jadi berapa tuh? 45. Kan judul 15 Anda tuh buah per ada kata kata kunci. kuncinya. Per kata kunci cari 15 buah artikel jurnal. Kemudian cari 10 buku berbahasa Inggris yang nanti berhubungan dengan konten materi dari tesis Anda. Dari tahun tadi teh Javlib ya. Cari 10 buku berbahasa Inggris yang berhubungan dengan konten. Ya, dengan konten tesis Anda. Kemudian tadi sudah ya. Ya. Berarti 45 ditambah 10 berapa tuh? 55. Cetek itu. Atau itu melebihi. Cetek lah. Terus sekarang cari lagi 15 tesis yang berhubungan dengan materi Anda. 15 tesis yang berhubungan dengan materi Anda. Tugas Anda silakan dikerjakan, nanti saya japrikan ke saya atau mau di grup juga boleh, itu link Google Drive-nya. Jadi saya emang ngecek Google Drive aja. Terus nanti kudu aja judulan tuh. Judulnya apa tesis Anda? Contoh nama Pak Fuad, judulnya apa? Tulis di foldernya, nanti ada folder artikel, ada folder buku, ada folder tesis. Minimal saya paksa Anda dari mulai sekarang Pak. untuk mencari referensinya dulu. Nanti ada cara Tapi- terbaik bagaimana tidak membaca referensi, tapi bisa nulis cepat. Pakai apa? Kata kunci. Dibacanya di mana? Di mendeley.com. Mendeley referensi apa? Mendeley desktop. Oke ya. Bapak, Yo. saya izin, ini mungkin keresahan saya karena udah lama download Mendeley reference. Takutnya ini dan saya belum bisa mengoperasikan. Mendeley desktop, itu Pak, salah? carinya. Cari Mendeley desktop. Oh iya, siap Bapak. Jangan Mendeley. referensi. Boleh sih referensi juga boleh, tapi lebih baik yang desktop aja. Oh, iya. Keresahannya apa, Pak? Nggak bisa mengoperasikan, Pak. Padahal PDF-nya udah banyak. Oh, gampang. Anda buka di YouTube, tulis tutorial reference manager Mendeley. Mau saya tunjukin, Pak, caranya? Nih. Ya, saya jadi sudah tukang tutorialnya, tentu namanya. Linknya ada, Pak. Nanti saya tonton. Nih, YouTube. Masuk ke YouTube dulu, Pak. Udah masuk ke YouTube, baru tulis Tutorial. tutorial apa? Langsung ketemu suaranya. Mendeley reference manager. Nah, no. Ini Pak, cara menggunakan Mendeley reference manager di bawah. Oh Pak, sudah lengkap. Kalau mau yang cewek boleh Pak, yang cowok ada tuh, boleh pilih. Silahkan. Aris Maris Tanjung Gimbul. Oh Pak tuh. Bapak sih, Bapak.
Pak, kalau saya kemarin Pak pas buka Mendeley diarahkannya malah ke Bing. Kenapa ya Pak ya? Kemana? Waktu mau buka Mendeley itu, waktu yang buka dari Bapak itu ya malah diarahkannya jadi ke Bing Pak. Bing ini. Bin. Bing. Bing. Yuk, Bing susah Pak, di Bing. jalan tuh, Pak. Itu mah gara-gara Anda merenan apa? Bing ya, BING ya. Ya, betul. Itu mah karena Anda di laptop Anda itu ketika diklik itu arahannya ke situ semua, Pak. Karena Bing. Iya, betul. Jika lamun cek urang mah eta teh template-nya lah. Sekarang mah udah pasti Pak, teknologi itu diciptakan karena untuk memudahkan manusia. Jadi jangan khawatir Pak, semuanya ada di sini Pak. Sok tuh batur mangges nyeun tutorial urang mah karek diajar Pak. Aduh, ngeri. Ya. Ya batur mangges nyeun tutorial, nyeun videona urang mah karek diajar coba. Aduh, berarti kan kita teh ketinggalan, Pak. Banget. Cepat belajarnya. Tapi itunya tadi Pak, cepat dikirim Pak, bisa kita tahu arah. Hah? Apa? Apanya, Yang Pak? tadi itu loh Pak, juknisnya. Oh, tadi. Yang tadi ini Boleh. bukunya. Nah, saya kirim Biar deh kita, ini. Walaupun biar kita sebetulnya tahu ini arah, jangan Pak. dikirim. Anda mah harusnya banyak, tapi saya kirim deh. Oke dah. Nggak apa-apa. Oke ya. Makasih Pak. Sudah Iya. 17.33. Wih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada Amin. yang Anda dapatkan. Amin Pak, amin. Sangat Kuliahnya makin rajin, tapi jangan lupa banyak Amin. terus belajar. Membaca. Ya, banyak baca. Mudah-mudahan niatnya bisa dijaga Pak saya Pak. Yuk. Mudah-mudahan. Oke, Amin. terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.